Oh, jelas banget ya, foto guru sekumpul besar banget itu, dari kepala sampai ujung kaki. Tuh, coba perhatikan teman-teman. Jadi video ini katanya bukti kewalian karomah dari guru sekumpul ya. Fotonya nggak kebakar sedikit pun. Padahal kalau mau menggunakan otak sedikit teman-teman, nah itu jendela juga nggak ikut terbakar. Ya, ventilasinya juga nggak ikut terbakar. Atau mungkin barang-barang yang lain juga kan pasti ada yang nggak kebakar. Ya, sendok, mungkin garpu, centong, segala macam. Nah berarti centong, garpu, ventilasi, jendela juga wali. Ya, punya karomah. Kita tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Karena kita panik. Karena kita takut dengan penyakit itu. Sehingga kita melupakan salah satu obat yang ada di rumah kita. Siapa obat kita? Ini yang di belakangnya. Foto seorang aulia Allah Ta'ala yang barusan kita hauli sama-sama. Foto almarhum Abah Guru Sekumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Kita masih mereaction teman-teman terkait guru sekumpul. Dan di sini ada video kocak menurut saya yang dibuat jelas oleh para mukibinya. Karena judulnya di sini adalah bukti kewalian karomah dari guru sekumpul. Yang mana di dalam video ini teman-teman ada salah satu rumah yang terbakar. Kemudian di dalam rumah tersebut terpajang foto guru sekumpul dalam ukuran yang sangat besar, dari kepala sampai ujung kaki nggak terbakar teman-teman. Dan itu dikatakan sebagai bukti kewalian dari guru sekumpul. Padahal kalau mau menggunakan otak sedikit para mukibin dan akal sehatnya teman-teman, kan barang-barang yang lain juga di situ nggak terbakar semua. Ya mungkin panci, centong, ya sendok, garpu segala macam kan nggak terbakar juga di situ. Ya berarti sendok, garpu, centong, segala benda-benda yang nggak ikut terbakar di situ punya karomah dong. Ya Allah teman-teman, coba kita simak videonya teman-teman. Oh, jelas banget ya, foto guru sekumpul besar banget itu, dari kepala sampai ujung kaki. Lanjut dulu. Tuh, coba perhatikan teman-teman. Jadi video ini katanya bentuk atau bukti kewalian karomah dari guru sekumpul ya. Fotonya nggak kebakar sedikit pun. Padahal kalau mau menggunakan otak sedikit teman-teman, nah itu jendela juga nggak ikut terbakar. Ya, ventilasinya juga nggak ikut terbakar. Atau mungkin barang-barang yang lain juga kan pasti ada yang nggak kebakar. Ya, sendok, mungkin garpu, centong, segala macam. Nah berarti centong, garpu, ventilasi, jendela juga wali. Ya, punya karomah. Ya Allah, di mana akal sehat kalian? Ya, lantaran foto guru sekumpul nggak kena api dianggap ini adalah karomah. Nah gimana menurut kalian terus ya? Jendelanya aja nggak ikut kebakar. Ya, ventilasinya nggak ikut terbakar. Apa jendela ini juga wali? Wali ucup ya? Ya Allah, lebay, lebay. Kita lanjut dulu. Tuh, malah ada rak juga tuh. Kan nggak ikut kebakar. Apa rak itu juga wali, ya? Wali ucup, ya? Bahkan colokan listrik pun nggak ikut kebakar teman-teman. Coba perhatikan tuh yang warna putih, ya, kan nggak ikut kebakar. Apa colokan listrik juga wali, ya, wali ucup. Ya Allah, cobalah cara berpikir kalian tuh lebih luas lagi. Jangan suka mengkait-kaitkan sesuatu. Lalu ketika terjadi musibah misalkan, ya, lalu foto tersebut nggak kesentuh misalkan, nggak kenapa-kenapa, dikait-kaitkan, dihubung-hubungkan teman-teman. Nah itu colokan listrik masih utuh aja kayaknya teman-teman. Apa kalian mau mengklaim ya colokan listrik itu juga wali kutub? Ya Allah teman-teman, inilah penyakit gulu, memang agak susah diobati teman-teman ya. Lanjut dulu, tinggal sedikit ini. Nah inilah buktinya teman-teman. Kalau mereka menganggap ini sebagai bukti karomah, justru saya pribadi tertawa melihatnya teman-teman. Ini bukti ya kejahilan.
ya kebodohan dari sebagian mukibin guru sekumpul yang gulu bin lebay ini. Ya, padahal jelas di situ kan benda-benda yang lain juga nggak ikut kebakar semua. Bahkan mungkin pemilik rumah ini sendiri nggak ikut kebakar, teman-teman. Berarti pemilik rumah ini juga wali toh. Coba simak video yang lain, teman-teman. Ini luar biasa, bukti bahwa bahayanya lebay, bahayanya gulu terhadap manusia, teman-teman, berlebih-lebihan terhadap sosok manusia. Sampai katanya ini di masa pandemi, teman-teman ya, foto grup sekumpul dianggap sebagai salah satu obat dari corona. Coba teman-teman, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Video ini warahmatullahi wabarakatuh. kami sedikit menyikapi tentang masalah yang lagi viral, yaitu wabah yang melanda kita, melanda dunia, yaitu virus corona atau COVID-19. Ya. Di sini kita mau membuka pemikiran kita. Sebenarnya salah satu daripada obat corona itu, obat wabah itu ada di rumah kita. Mana? Cuman kita tidak menyadari. Kenapa tidak menyadari? Karena kita panik. Karena kita takut dengan penyakit itu. Sehingga kita melupakan salah satu obat yang ada di rumah kita. Siapa obat kita? Ini yang di belakang ini. Foto seorang aulia Allah Ta'ala yang barusan kita hauli sama-sama. Foto almarhum Abah Guru Sekumpul. Semoga berkat foto yang ada di rumah kita, wabah penyakit tidak masuk ke dalam rumah kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi katanya teman-teman dia mengajak kita untuk membuka pikiran kita. Ya, jangan panik ya menyikapi ya wabah corona ini. Karena sebetulnya katanya ya obat dari penyakit corona ini ada di dalam rumah kita. Apa itu? Foto Guru Sekumpul. Ya Allah, ya Tuhanku. Benda mati, teman-teman, dijadikan sebagai ya wasilah atau sarana lah katanya, ya sebagai salah satu obat dari obat corona. Padahal di rumah saya, teman-teman, satu pun foto nggak ada di dalam rumah saya yang saya pajang. Karena saya memahami ya sabda Rasulullah itu ya kita dilarang memajang ya gambar-gambar makhluk hidup. Bukan hanya gambar hasil lukisan tangan, teman-teman. Ya kalau hasil lukisan tangan saja dilarang untuk dipajang, teman-teman. Lalu bagaimana dengan makhluk hidup yang asli? Seperti foto misalkan. Makanya dalam hadis kan disebutkan Rasulullah pernah ketika pulang dari safar, kalau tidak salah, Rasulullah terkejut ya, ada gambar makhluk hidup di bantal atau di kelambu rumahnya. Di situ ada gambar kuda kalau tidak salah, teman-teman. Dan Rasulullah keluar. Maka Rasulullah memerintahkan Aisyah ya untuk membuang atau merobek gambar tersebut. Karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada dipajang gambar-gambar makhluk hidup, teman-teman. Nah, sekarang pertanyaan saya, teman-teman ya, foto manusia itu apa bukan makhluk hidup? Ya, kan jelas makhluk hidup. Jadi hadisnya bukan hanya dimaknai bahwa yang dilarang adalah gambar-gambar atau lukisan hasil tangan, teman-teman. Tapi foto juga ya lebih jelas lagi. Ya, foto manusia ya itu kan makhluk hidup juga. Ya, memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kita diperbolehkan, teman-teman ya, menyimpan foto. Misalkan di KTP atau identitas tertentu, teman-teman. Ya karena itu kan kebutuhan negara seperti paspor misalkan, agar kita mudah untuk dikenali, teman-teman ya. Dan itu kan nggak kita pajang, ya, itu kita simpan di dalam dompet kita, teman-teman. Atau misalkan ya kita mengambil foto saudara kita, orang tua kita, lalu kita simpan di galeri handphone kita, ya nggak ada masalah. Ya, tapi yang dipermasalahkan adalah dipajang di dalam rumah, teman-teman. Khawatirnya, apalagi orang-orang yang disebut sebagai wali, ya maka orang-orang akan ya menjadi ghulu, berlebih-lebihan. Kan sudah ada buktinya di zaman Nabi Nuh alaihissalam yang awalnya ya mereka hanya muhibbin dari orang-orang soleh tersebut, lama-lama datang bisikan syaitan, teman-teman ya, buat dong gambarnya agar kalian tetap mengingat wajah dari orang-orang soleh yang kalian cintai ya, dibuatlah gambarnya, teman-teman, tergoda oleh bisikan syaitan. Lama-lama diperintahkan untuk membuat patungnya ya, lebih nyata lagi patungnya, teman-teman. Lama-lama disuruh sembah ya, disuruh menyembah, minta kepada orang soleh tersebut. Ini yang dikhawatirkan, teman-teman ya. Karena ya kesyirikan yang pertama kali terjadi, teman-teman, di masa Nabi Nuh alaihi salam, teman-teman, melalui gambar-gambar ya, melalui lukisan-lukisan, foto-foto, teman-teman. Kalau sekarang kan ya tinggal diganti ya, kita jepret pakai kamera kemudian kita cetak, sudah selesai jadi. Ya, tapi orang banyak salah paham, dikiranya yang dilarang adalah hasil lukisan karya dari tangan sendiri, teman-teman. Enggak seperti itu. Coba ambil pendapat para ulama yang lebih terkuat, teman-teman ya, untuk keselamatan kita. Ya, bukankah foto manusia juga itu jelas makhluk hidup? Lah Guru Sekumpul emangnya bukan makhluk hidup? Ya, itu kan jelas manusia, teman-teman. Maka kalau binatang saja dilarang untuk digambar-gambar, teman-teman ya, maka tentu manusia yang jelas juga merupakan makhluk hidup, ya lebih dilarang juga untuk dipajang di dalam rumah-rumah kita, teman-teman ya. Itu dikhawatirkan akan timbul kesyirikan, teman-teman ya, meminta-minta kepada ya foto tersebut.
Buktinya banyak teman-teman. Dari klan Ba'alawi itu Habib Idrus Al-Idrus pernah bercerita di Cina saja orang kafir katanya teman-teman, ya mereka tuh punya ruangan khusus. Ya, dia pajang foto ya Habib Umar Al-Hafiz dalam bentuk yang sangat besar. Kalau orang kafir tersebut dalam kondisi susah, ya membutuhkan sesuatu, maka dia masuk ke dalam ruangan tersebut. Ya, jadi dia punya ruangan berkholwat sendiri khusus teman-teman. Lalu dia meminta kepada foto Habib Umar Al-Hafiz, dan ketika dia keluar dari kamar kholwatnya teman-teman, maka hajatnya terkabul. Ya. Jadi itu yang dikhawatirkan teman-teman ya. Yang awalnya mungkin hanya bentuk agar mengenang katanya, mengenang sosok orang soleh. Lama-lama dipuja, disanjung teman-teman, dikeramatkan segala macam. Bahkan ya menggantungkan doanya kepada foto-foto tersebut. Ini nggak bisa diingkari teman-teman, karena faktanya, buktinya sudah jelas. Di zaman Nabi Nuh alaihissalam adalah pertama kali terjadi kesyirikan melalui gambar-gambar, ya, foto-foto, patung-patung teman-teman. Ini yang dikhawatirkan. Lainnya justru ya kebanyakan dari kalangan ya sufi, ya dari kalangan para kabir Ba'alawi atau yang seperti ini teman, justru mereka menganjurkan ya untuk memajang foto-foto para aulia katanya, orang-orang soleh, biar tambah berkah. Berkah dari mana ya? Itu menentang sabda Rasulullah yang memajang ya gambar-gambar makhluk hidup di dalam rumah. Nah, ini yang teman-teman yang menurut saya sangat heran ya. Mereka beranggapan hadis itu hanya tertuju kepada hasil goresan tangan, lukisan. Padahal ya apa bedanya? Foto itu lebih nyata lagi, makhluk hidup teman-teman. Ini luar biasa teman-teman. Ini mudah sekali untuk kita bantah. Katanya ini adalah bentuk kemuliaan, karomah, ya bukti kewalian dari guru sekumpul, yang mana fotonya nggak ikut terbakar sama sekali. Padahal di dalam rumah tersebut benda-benda yang lain juga nggak ikut terbakar teman-teman. Bahkan mungkin pemilik rumah sendiri kan nggak terbakar juga. Ya, ada tadi kita lihat sama-sama teman-teman ya, jendela besi, ventilasi rumahnya, bahkan ada rak di situ, colokan listrik juga nggak ikut terbakar. Apakah benda-benda tersebut juga memiliki karomah teman-teman? Ya Allah ya, cobalah gunakan akal sehat kalian. Jangan sedikit-sedikit mengaitkan segala sesuatu yang terjadi. Oh ini berkat wali, berkat fotonya si fulan. Inilah yang mengkhawatirkan akidah umat Islam teman-teman ya. Bisa menjerumuskan kepada kesyirikan teman-teman. Lebih-lebih orang yang ya kurang ilmu, ya yang memang dasarnya hanya ya membeu, ya malas untuk menuntut ilmu, malas untuk mencari tahu tentang agamanya teman-teman. Ya cukup hanya menunggu barokah dari foto segala macam. Ini yang berbahaya teman-teman ya. Taib. Mungkin itu yang bisa kita share-share teman-teman di video kali ini. Semoga bermanfaat sebagai sharing-sharing kita. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.